Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan, rahimakumullah. Bil ikhtisar, terkait dengan genosid saudara-saudara kita di Palestina, saya ingin menyampaikan poin yang pertama adalah bahwa Palestina itu tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam. Bahkan Palestina adalah tanah milik umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj pada tahun 619 Masehi. Dan di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa dipertemukan dengan seluruh nabi-nabi sebelumnya. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam dipertemukan dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, dan mereka semuanya itu sepakat memilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam sholat di Masjidil Aqsa, sebagai pemimpin. Artinya apa? Di sini ada pola peralihan, pengalian kepemimpinan dunia yang sebelumnya dipimpin oleh Yahudi Nasrani dialihkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam tentunya sampai saat ini. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya dikuatkan lagi pada tahun 619 Masehi. Pada tahun 637 Masehi. Berarti dari Isra Mi'raj Rasulullah sekitar 18 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab menerima kunci, yang mana di situ ada perjanjian Umayyah bahwa tanah Palestina adalah milik umat Islam. Di dalam perjanjian itu ada isi tertulis Yahudi Israel tidak boleh bertempat tinggal di Palestina. Hadirin para ulama, para kiai, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin kedua. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa umat Islam itu adalah satu tubuh. Yang tadi sudah disampaikan panjang lebar. Tidak boleh terpecah belah, tidak boleh kita itu bercentang berenang. Tidak boleh. Kita harus bersatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara. Ikhwah itu disamakan oleh Allah seperti saudara kandung. Ikhwah. Kalau ikhwan, saudara kita, sesama kita itu ikhwan. Ikhwah, saudara kandung. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, bahu membahu, bagaikan satu tubuh, yang manakala bagian dari tubuh itu sakit maka semuanya akan meriang dan tidak bisa tidur. Allahu Akbar. Inilah para hadirin rahimakumullah. Ketika kita tidak peduli kepada mereka, maka ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak ada kepedulian kepada saudaranya,
pada urusan kaum muslimin, saudaranya dibantai kayak begitu, tidak peduli, maka apa kata Rasulullah, orang tersebut bukan termasuk kaum muslimin. Falaisa minhum. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu pada tahun 1916, mulai tahun 1916, mereka orang-orang kafir tidak menginginkan umat Islam itu bersatu, tidak menginginkan umat Islam itu kuat. Akhirnya mereka mengacak-acak, menggerogoti akidah umat Islam, menggerogoti umat Islam semakin jauh dari Islam. Sampai pada tahun 1924 runtuhlah kekhilafahan Turki Utsmani itu. Nah, setelah runtuhnya kekhilafahan itu, maka mereka leluasa untuk mengacak-acak umat Islam. Sampai pada tahun 1947, PBB mengeluarkan resolusi Palestina dibagi dua. Yahudi Israel 50%, 55%. Palestina mendapatkan 45%. Kemudian tahun 1948 mereka Yahudi Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Dari situlah para jamaah rahimakumullah kita tahu bahwa siapa sebenarnya PBB itu. Ya, ternyata bagi umat Islam PBB adalah Perserikatan Bangsat-Bangsat. Hadirin rahimakumullah. Luar biasa. Ya, karena itu solusinya apa? Tidak bisa kita solusi dengan perjanjian damai, mereka menghajar lagi, perjanjian damai mereka membantai lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Solusinya tidak ada lain adalah jihad fi sabilillah. Jihad para jemaah. Itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah, difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Bahwa kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Ayat 191, kita diperintahkan untuk membunuh dan mengusir mereka, karena mereka telah mengusir umat Islam. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 82 bahwa mereka orang-orang Yahudi itu kayak begitu. Coba diperhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Masya Allah. Kita sudah diingatkan oleh Allah. Wahai kaum muslimin, sesungguh kalian akan dapati, akan temukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu? Al-Yahuda, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang syirik, termasuk Nasrani di situ di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin bisa sempurna jihad itu kalau tanpa ada persatuan di antara kita umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Tidak mungkin. Allah sudah mengingatkan juga di dalam surat Al-Anfal ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu satu sama lain saling bau-membau, kuat menguatkan, bantu-membantu untuk menyerang dan menghabisi umat Islam. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan sesuatu di situ. Sesuatu dalam tafsir dijelaskan tidak bersatu, tidak ada ukhuwah Islamiyah. Takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalian akan menyaksikan fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar di muka bumi. Kita saksikan saat ini bagaimana saudara-saudara kita di mana-mana yang minoritas dibantai oleh orang-orang kafir. Hadirin rahimakumullah, karena itu kita sebagai umat Islam harus paham betul dengan solusi jihad itu tidak akan bisa sempurna. Ya, harus ada persatuan dengan kesempurnaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu harus ada institusi khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Itu solusi satu. Jadi jihad dan khilafah itulah harga mati
dan itu harus diwujudkan di tengah-tengah kita agar umat Islam bisa kuat dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Kiai Muhajir atas materi yang